Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tak henti-hentinya memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya berkumpul kita di sini pun adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat juga nikmat dari Allah. Nikmat yang besar apa nikmat yang biasa? Sehat itu luar biasa, sangat besar ya. Seandainya Allah takdirkan kita sakit pagi ini, gak susah lah ya. Tadi malam misalkan bantal geser lalu akhirnya leher kita sarafnya kejepit, itu udah bisa seminggu sakit itu. Dan sakitnya tuh luar biasa. Saya pernah ngalamin lilir, ternyata bantal ngegeser, klik, cuman satu klik gitu di leher, waduh itu sakitnya luar biasa. Ya, makan gak enak, minum gak enak, ya tidur juga gak nyaman. Dan kalau itu dinilai dengan uang tentu sangat mahal harganya. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir. Mudah-mudahan kita pun termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau, berkumpul bertemu beliau di Telaga Kausar ketika tidak ada perlindungan kecuali dari Allah dan dari syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, ikhwan rahimakumullah, di antara nikmat yang besar pula adalah nikmat iman dan Islam, di mana iman Islam ini menunjuki kita kehidupan yang baik ya, untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Yang seandainya kita tidak ditunjuki dengan Islam, atau bangsa ini, umat ini nggak ditunjuki dengan Islam, tentu kita tidak akan seperti sekarang ya. Teteh-teteh tidak akan berkerudung seperti itu. Mungkin pakaiannya masih dari serat-serat dari kulit kayu. Ya, terus ya meskipun bisa bikin kain tapi ya mungkin berpakaian tapi tidak menutup ya. Yang laki-laki juga demikian. Jika tidak dibimbing dengan Islam, mungkin kita tidak dihitan ya. Nah, dan mungkin juga kita nggak akan tahu siapa orang tua kita karena lahir dari hasil yang tidak sah mungkin. Dan itu terjadi di banyak negeri barat yang mana anak-anak itu tidak tahu siapa ayahnya. Kalau lihat ada reality show, apa reality show-nya itu saya lupa judulnya. Nah itu ya, dicek DNA, cek DNA. Jadi iya, jadi karena kehamilannya itu kontroversial, seorang wanita itu sempat berhubungan dengan beberapa laki-laki lalu hamil. Lalu dia tunjuk siapa itu kira-kira bapaknya. Dihadirkanlah di reality show itu, lalu diuji DNA gitu. Nah setelah diumumkan, misalkan disebut si fulan yang laki-lakinya, you are not the father. Wah langsung itu mengalir sumpah serapah caci maki dari si laki-laki kepada perempuan. Ya. I told you, cek Sundama, cek aing oge. Ya, udah tidurnya sama banyak laki-laki, akhirnya nggak jelas ya siapa. Atau ketika sebaliknya dites DNA, you are the father. Sama juga sih dari perempuan tuh mengalir sumpah serapah itu. Ya. Kira-kira bagaimana hubungannya ketika seperti itu yang terjadi? Itu kenapa demikian? Karena tidak dibimbing, tidak mendapatkan hidayah ya, iman dan Islam. Dan kita bersyukur hari ini kita hidup dalam keislaman kita, dalam keimanan kita. Kita harus senantiasa jaga dan kita ingat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita jangan sampai mati kecuali membawa keimanan kita, membawa keislaman kita. Ya, mudah-mudahan kita selamat ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita masuk ke bahasan pertemuan pertama dalam kajian fikih muamalah. Yang diminta itu fikih muamalah kontemporer ya, kontemporer. Namun sebetulnya saya kasih bocoran yang namanya fikih muamalah kontemporer itu yang diperlukan adalah kita memahami basic-basic fikih muamalah dasar. Karena muamalah kontemporer itu hanya pengulangan saja dan pergantian istilah dari fikih muamalah dasar. Yang perlu kita miliki dalam memecahkan semua problem muamalah kontemporer itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi tentang suatu transaksi. Ya, kita harus bisa paham transaksi ini tuh sebetulnya masuk ke dalam akad apa menurut muamalah Islam. Ketika sudah mengetahui bahwa itu masuk kepada akad tertentu, maka kita tinggal memenuhi syarat dan ketentuan dari akad tersebut. Ya, contoh nih. Saya mau tanya di sini ikhwan akhwat sekalian. Tuh ya, teteh pegang HP tuh. Teh pulsanya ada nggak teh? Ada pulsaan nggak? Nah, ketika mentransaksikan pulsa, itu teteh gimana ke penjual pulsanya? Ngomongnya gimana? Ketika nyari pulsa ke kantor pulsa, itu gimana ngomongnya? Beli pulsa. Baik. Nah, pertanyaannya ketika kita mau dapat pulsa, apakah kita meminta kepada konter dengan akad membeli? Beli bukan teh? Beli, baik. Ya. Nah, berarti saya bisa simpulkan teteh memasukkan jual beli pulsa, transaksi pulsa ke dalam bab jual beli atau bab al-bai. Ya. Nah, pertanyaannya apakah betul seperti itu? Sedangkan dalam Islam yang namanya al-bai itu adalah mubadalatun malun bin mali. Malun bin malin. Pertukaran antara harta dengan harta. Antara benda dengan benda. Ya. Nah, lalu ketika kita mau mentransaksikan pulsa, apakah itu menukar antara harta dengan harta? Yang kita serahkan apa? Uang. Uang itu harta. Yang kita dapat apa? Pulsa. Pulsa itu apa? Harta bukan? Bukan. Ya. Pulsa itu apa sih bentuk? Pulsa Rp50.000. Apakah itu uang Rp50.000? Bukan, ya. Jadi pulsa itu adalah jasa dari penyedia telekomunikasi. Jadi sebetulnya yang namanya transaksi pulsa itu bukan akad jual beli dalam Islam, tapi masuknya ke akad ijaroh. Akad ijaroh, ke sewa masuknya itu. Tapi sewa dibayar di awal. Nah, ketika sudah bisa mengidentifikasi itu, nanti tinggal dipenuhi rukun dan syaratnya. Saat kita mau melakukan, penuhi rukun syaratnya, clear. Nah, jadi kebanyakan muslim hari ini gagal dalam memahami muamalah kontemporer adalah pertama adalah ketika keliru mengidentifikasi akad itu masuknya akad apa. Ya. Nah, contohnya tadi ketika saya tanya pulsa, ternyata masih dianggap itu jual beli, padahal itu bab sewa, bab ijaroh masuknya. Ya, bab ijaroh. Kalau dalam istilah fikih kontemporernya adalah ijaroh mausufah fi zimmah. Ijaroh atau sewa mausufah yang mana sifat-sifatnya dijelaskan fi zimmah dan dalam tanggungan si penyedia jasa tersebut. Gitu ya. Nah, jadi itu sih modalnya. Makanya yang perlu kita pahami sebetulnya adalah muamalah dasar dulu. Ketika kita belum paham muamalah basicnya, nanti bingung kita memecah problem muamalah kontemporer. Nanti nggak ngerti. Ya. Nah, apalagi kalau sudah bersinggungan dengan riba, gitu ya. Kita paham basic-basic riba dulu. Nanti ketika ada transaksi kontemporer yang disajikan, kita bisa mengidentifikasi ini masuk riba atau bukan, ya, dari fenomena, dari fakta dari akad yang kita lakukan, ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke sana, mungkin saya ingin menyampaikan dulu motivasi ya untuk kita semua. Apa sih dasarnya kita mempelajari fikih muamalah ini? Gitu. Nah, untuk pembelajarannya supaya semua terlibat, dan biasanya ini metode yang saya gunakan
lebih mudah diserap ya ketimbang sekedar pakai PowerPoint, saya minta nanti bergantian membaca modulnya ya, kemudian saya jelaskan. Ya, saya minta baca dulu sampai saya minta berhenti, lalu akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Ya. Baik, nggak apa-apa ya. Nah, siapa yang mau memulai? Ya silahkan kan baca. Dari awal? Ya, dari awal. Sampai akhir. Jangan. Fitnah harta di akhir zaman. Mukadimah fikih amal. Fitnah harta di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Yang tidak makan riba pun tetap terkena tebu riba. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Satu lagi. Yang lain, Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak peduli akan apa yang diambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sudah dulu. Nah, ini dua hadis ini Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa akan terjadi zaman-zaman yang seperti digambarkan nanti. Ya, di hadis pertama, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Di situ pakai lam ya. Awalnya lamnya lam penekanan ya. Lam takkid untuk menekankan. Sungguh gitu. Betul-betul akan datang. La ya'tiyanna pakai nunnya pun ditasjid. Itu udah dua kali penekanannya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh benar-benar serius ini. Ya, akan datang kepada manusia suatu zaman. La yabqa minhum ahadun. Ya, yang mana pada zaman itu manusia tidak tersisa satupun illa akala riba, kecuali makan riba. Ya, sampai seperti itu ya. Jadi semua manusia di zaman itu nggak tersisa kecuali makan riba. Fa illam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Ya. Yang tidak makan riba pun maka terkena debu-debunya riba. Gitu. Jadi zaman itu akan datang. Sudah datang apa belum? Sudah. Ya, hari ini kita rasakan. Semua transaksi itu sulit untuk lepas dari yang namanya riba. Yang kita, orang-orang yang enggan pun akan terkena debu-debunya riba. Ini BWA ini. Nah, nyimpan dananya di mana? Di bank. Banknya bank apa? Ada yang konven. Ada yang konven tuh. Ada yang konven, ada yang syariah. Bank syariah sudah bebas dari riba? Belum juga, karena ternyata bank syariah itu tunduk kepada aturan BI dan OJK. Semua perbankan itu wajib hukumnya memberikan interest ya kepada nasabah. Hukumnya wajib. Kalau tidak memberikan interest, itu dosa besar, ya. Sama dengan sudah melanggar sistem perbankan, nggak boleh. Makanya dalam laporan keuangan perbankan syariah tetap ada yang seperti itu. Ada sumber-sumber penghasilan yang non halal, ya. Pengeluaran juga yang non halal itu ada dalam buku laporannya. Seperti itu. Jadi nggak bisa lepas. Ya. Jadi kalau hari ini mengatakan saya bebas riba, bohong. Ya, siapa yang bebas riba hari ini? Termasuk yang ngomong juga nggak bebas riba. Ya, sama juga menggunakan bank, kemudian transaksi juga seringkali ya nggak bisa lepas dari lembaga-lembaga yang menggunakan transaksi ribawi. Ya, meskipun berusaha untuk menghindarinya, tapi tetap akan terkena debu-debunya riba. Ya. Nah. Kemudian hadis yang kedua, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Ya. Ketika seseorang itu sudah tidak peduli lagi akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nah, itu akan datang zaman seperti ini. Apakah sudah datang hari ini? Sudah juga. Ya.
Di antara sekian banyak, sekian miliar muslim, ratusan juta muslim di Indonesia, ketika melakukan transaksi muamalah, apakah bertanya dulu, ini halal atau tidak? Ya, banyaknya kan tidak. Iya, banyaknya langsung. Bahkan di kampung-kampung, itu tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa takut, tanpa rasa berdosa, mengambil dana dari Bang Emok. Bang Emok tuh di mana-mana. Iya, Bang Emok di mana-mana. Dan mereka merasa tidak ada masalah dengan itu. Biasa-biasa saja. Kemudian bagaimana juga pensiunan. Biasanya lebih nyaman nyimpen dananya di mana kalau pensiunan itu? Pasti dimasukkan ke deposito. Ya, dengan punya deposito per bulan bersih dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu dianggap sesuatu yang biasa. Ya, dianggap lumrah. Kemudian bagaimana gratifikasi? Nah, di perusahaan swasta gitu juga kelakuannya. Di BUMN juga sama. Di pemerintahan juga sama. Ya, jadi korupsi itu sudah seakan-akan menjadi budaya bangsa. Ya, bahkan yang tidak korupsi justru dia yang dimusuhin. Dia yang diisolasi. Ada kawan istri saya ngajar ya karena pihak sekolahnya itu memainkan dana bos ya, dan itu memerlukan adanya tanda tangan dari setiap guru, dia nggak mau tanda tangan, dimusuhin sama satu sekolah. Ya jadi malah yang baik yang jadi salah sekarang. Iya jadi oknum yang mengacaukan itu. Ya. Nah. Ya. Bahkan seandainya semua koruptor ditangkap, sepertinya pemerintahan kita akan lumpuh. Gak ada yang pegang pemerintahan. Seandainya semua koruptor ditangkap ya, karena ya hampir semuanya itu sudah terlilit dengan praktek yang seperti itu. Suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dana itu seakan-akan sudah jadi hal yang lumrah ya. Dan mereka nggak perlu lagi dengan cara apa mereka dapatkan harta. Ya, halal haram udah nggak dipedulikan. Nampaknya terjadi hadis ini pada era sekarang. Itu ya. Gitu. Terus kita mau bagaimana? Mau ikut? Ya, kalau nggak ikut kita jadi orang aneh dan kita akan dimusuhi sama banyak orang. Ya, jadi orang aneh. Nah. Tapi kalau kita ikut kemana nanti ujungnya kan itu. Nah, ya diteruskan aja. Gantian dong. Oh gantian. Terus Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya dari meninggalkannya, padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robbu." Ia telah salah mengucapkan karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2747. Terus. An-nasa fahiyaruhum fil jahiliyati hiyaruhum fil islami ila faqihu. Manusia bagaikan barang tambang. Mereka yang pernah menjadi orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan menjadi orang-orang
ketika mereka memahaminya ajaran Islam. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, jadi meskipun kondisinya seperti itu, tapi kita harus tetap berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Dan meskipun kita pernah bergelimang di dalam praktek-praktek yang seperti itu, atau sekarang masih seperti itu, jangan pernah putus asa. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan tobat hamba-hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan niat baik dari satu orang atau satu keluarga, satu bangsa yang ingin kembali kepada jalannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah memanggil kita, wasari'u, ayo cepat ke sini. Dipanggil, dibukakan semua pintu-pintunya. Yang mau bertobat, ayo bertobat. Kalau mau bertobat, maka akan diberikan surga oleh Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi keliru ketika ada orang yang sudah merasa terlanjur masuk ke kubangan maksiat, entah itu dia bandar narkoba, entah itu dia seorang PSK, entah itu dia yang gulung riba gitu merasa sudah banyak melakukan kesalahan, lalu berputus asa. Itu justru adalah sikap yang sama dengan sikapnya setan. Tidak boleh kita putus asa. Sedangkan Allah masih membuka rahmatnya untuk mengampuni dosa-dosanya. Tinggal mau nggak untuk memperbaiki diri. Jadi meskipun kondisi kita hari ini seperti ini, kita jangan putus asa. Kalau kita membersihkan diri, terus-menerus berusaha untuk menuju jalan Allah, maka akan dibukakan, akan dimudahkan jalan-jalannya. Nah, bahkan Allah tuh senang dengan hamba-hambanya yang bertobat, yang kembali, yang membersihkan diri, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Bahkan digambarkan bagaimana senangnya Allah kepada hambanya itu. Itu melebihi rasa bahagianya orang yang dikisahkan di hadis ini. Ada orang yang Nabi kisahkan itu di tengah gurun pasir sedang safar, perbekalan semuanya ada di kendaraannya di tunggangannya. Lalu dia capek istirahat, nyandar di pohon, tidur. Pas bangun, kendaraannya nggak ada, tunggangannya hilang. Dicarinya ke sana kemari, sudah lelah, letih, capek, lapar, haus. Udah terbayang kematian tuh di depan mata kalau di sini hilang tunggangan masih bisa ke mana gitu nyari kebun, nyari apa ada. Di sana apa coba kan? Padang pasir seperti itu. Sudah putus asa, sudah kayaknya mungkin udah nulis surat wasiatnya di natangkal. Teja pernah di sini. Misalkan seperti itu. Sudah nulis surat wasiat mungkin, terus dia udah duduk, tertidur mungkin karena sudah putus asa, dan tiba-tiba ketika tersadar tunggangannya sudah kembali. Saking bahagianya dia langsung ambil tali kekangnya, lalu dia munajat pada Allah, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Itu satu ucapan yang kurang ajar tapi karena saking bahagianya, selip taung keceletot ngomong, saking bahagianya. Nah, senangnya Allah kepada hambanya ketika bertobat melebihi senangnya si orang itu. Jadi jangan pernah kita merasa kita sudah bersalah terus kita mau tobat itu, aduh, kayaknya gak akan terima deh ini tobatnya. Enggak seperti itu. Seburuk apapun masa lalu seseorang, sebanyak apapun dosanya, separah apapun kondisinya hari ini, Allah masih membuka tobat dan bahkan Allah senang ketika hamba itu mau kembali. Jadi jangan pernah putus asa. Kemudian hadis inspiratif berikutnya adalah an-nasu ma'adin, yaitu pakai domah bukan fathah. An-nasu ma'adin. Fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Mereka yang menjadi orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik
di masa Islam. Idza faqihu, apabila dia memahami agamanya. Jadi orang-orang yang pada masa jahiliyahnya itu jadi orang-orang yang terbaik, ya punya skill hebat, tapi dia di masa jahiliyah seperti itu, ketika masuk Islam dia pun akan menjadi orang yang terbaik. Asalkan apa? Idza faqihu, asal dia faqih. Ya, bagaimana kisah dahulu sahabat Khalid bin Walid. Dia adalah panglima perang kekufuran, panglima perang kafir Quraisy. Ketika sudah masuk Islam, apakah dibuang? Enggak, dia tetap jadi panglima perang. Kenapa? Manusia itu an-nasu ma'adin, manusia itu barang tambang. Barang tambang apa contohnya? Emas. Ya, satu kepalan tangan emas, masuk ke got, masuk ke comberan, ke septic tank. Antum mau pungut enggak itu? Teh cincinnya teh masuk ke toilet. Cincin emas. Ya. Ya. Dibanjur apa diambil? Enggak, masih di toilet, masih di situ. Belum masuk septic tank. Diambil enggak? Masih diambil. Ya, permata ya. Nah. Permata kita dicuri, ditelan sama gajah. Gajahnya pup, kira-kira sama kita dikorek nggak itu? Jadi korek lah. Ya. Nah, jadi manusia itu barang tambang. Seburuk-buruk apapun di hadapan Allah itu masih sangat-sangat berharga. Ya. Sebejat apapun makhluk Allah itu berharga. Barang tambang. Ya. Kalau dia taubat, maka akan jadi yang terbaik juga. Yang pada masa jahiliyahnya seorang playboy, tukang gonta-ganti perempuan. Nah, di masa Islam dia pun menjadi yang terbaik. Gimana contohnya? Ada kawan saya playboy itu, ya. Ketika sudah hijrah, dia jadi konsultan bagi jombloan yang susah dapat jodoh. Ya sampai, aduh Pak, saya teh mau ngelamar teh tolak wae, diperhatikan. Ya iya tuh kamu penampilannya kayak begitu, langsung diajar ya ditatar gini dong baju apa penampilan tuh gimana. Kalau ngomong sama perempuan gimana, ngomong sama calon mertua gimana gitu kan. Ya. Jasa konsultan. Bahkan sampai ke pasangan pasutri yang sudah mulai frigid, sudah mulai dingin ya dia kasih advice gitu, bagaimana cara ngangetinnya lagi tuh dia. Ya, jadi itu kan skill yang ketika dipakai dalam kemaksiatan ya jadi dosa, tapi ketika digunakan untuk ketaatan ya jadi pahala. Ya kan? Nah, jadi manusia itu barang tambang. Ya, dulunya preman, debt collector, wah tukang nyita barang ya. Kadang-kadang sampai melakukan pemukulan kepada nasabah yang yang nggak bayar gitu. Nah, ketika sudah hijrah, dia jadi pembela orang-orang yang diperas oleh rentenir. Gitu. Ada yang seperti itu. Apa? Dia punya skill. Di masa jahiliyah dia terbaik, dia melakukan kemaksiatan. Di masa Islam pun dia menjadi yang terbaik dalam membela kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi, bagi kita adalah jangan pernah berputus asa meskipun zamannya seperti ini. Ya, Allah itu justru senang kepada hamba-hambanya yang kembali meskipun dengan susah payah ya, dengan kesulitan dan kesedihan, justru Allah tuh senang melihat kita. Gitu. Ya, baik. Sebelum ini ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum lanjut? Ya. Punten namanya siapa, Kang? Saya Topan. Kang Topan. Enggak. Terkait yang tadi yang berkaitan dengan bank. Di BWA sendiri kan sebagai karyawan itu dituntut untuk buka rekening. Nah itu sikap karyawan bagaimana? Apakah harus resign? Yang kedua terkait tobat. Ada yang bilang istilahnya tobat sambal. Tobat sambal. Tobat balik lagi, tobat balik lagi. Nah apakah tobatnya itu tetap diterima atau tobat seperti apa yang diterima? Ya. Nah, yang pertama tentang bank, ya. Nah,
memang untuk hari ini tidak ada seorang pun yang bisa survive, bisa bertahan tanpa menggunakan bank ya. Semua pembayaran, penerimaan dari pembayaran itu sulit jika tidak menggunakan instrumen dari perbankan sendiri. Nah, maka kita mesti bijak memilah-milah tentang bank ini ya. Dan sebetulnya kan yang jadi problem itu adalah bagaimana akad antara kita dengan pihak bank itu ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita bertransaksi untuk satu transaksi yang sifatnya ribawi. Kalau tabungan berarti ada interest, ada bunga di situ. Nah, itulah yang merupakan transaksi ribawinya. Atau kita pinjam yang di sana menetapkan adanya bunga yang harus kita bayarkan. Itu pun ada transaksi ribawi. Nah, adapun beberapa jenis tabungan yang di sana tidak memberikan bunga kepada nasabah, secara akad kita dengan perbankan itu clear, nggak ada masalah. Ya, toh kita nyimpen dana tadi itu dan dia tidak memberikan kompensasi apapun. Kita simpan 1 juta gitu ya, ditunggu setahun dibuka lagi masih 1 juta. Enggak. Ya kalau berkurang itu dia biaya catat ya, biaya pencatatan, biaya administrasi. Itu nggak jadi masalah. Nah, kalau bisa seperti itu maka nggak apa-apa, bukalah rekening yang seperti itu ya. Namun keperluannya sebatas untuk melayani transaksi kita, perpindahan dana kita. Ya, adapun kalau kita simpan lama di sana, maka besar dugaan bahwa dana kita itu akan digunakan untuk menciptakan kredit kepada nasabah yang lain yang itu tidak tahu bagaimana akadnya. Nah, itulah jadi satu concern kita. Jadi kalau yang saya dapatkan dari guru saya, untuk bank syariah pun boleh kita buka rekening, tapi sebisa mungkin tidak menyimpan uang di sana, hanya sebatas untuk lalu lintas dana saja. Ya, jadi berapa kebutuhan lalu lintas dana kita yang harus standby, itulah yang disimpan di bank. Ya, sisanya biasanya saya tarik, saya convert ke bentuk emas, simpan di lemari. Atau yang paling aman sebetulnya adalah kita simpan dalam bentuk aset-aset produksi, itu yang lebih baik ya. Misalnya dibelikan kalau aset produksi ya barang-barang yang bisa dijual atau kebun ya. Ya. Saham. Ya, itu saham harus dibahas, didetailkan. Itu termasuk akad apa sebetulnya? Akad apa? Terus kalau sudah terjelas akad apa, clear nggak rukun syaratnya? Kalau udah clear, jalankan. Kalau belum nggak clear ya jangan. Gimana? Wah, tuh kan udah penasaran kan? Beli sahamnya itu ketika IPO atau di lantai bursa saham. Beli sahamnya ketika IPO atau ketika sudah melantai ke bursa sahamnya. Betul, ketika IPO. Terus sudah gitu apa yang diharapkan? Dividen atau capital gain? Capital gain-nya. Oke. Apa yang jadi acuan? Harga saham itu naik apa turun? Apa acuannya? Dari peningkatan banyak yang beli. Oke, pertanyaannya sampai sekarang perusahaan Gojek, Grab sahamnya bagus apa jelek? Jelek sahamnya. Fluktuatif, jelek. Fluktuatif berarti jelek. Salah. Oke. Ya. Kalau kita pengen dapat untung dari saham, nyari saham yang stabil atau yang fluktuatif? Kalau pemain saham sejati, dia nyari yang fluktuatif. Ya kan? Ya kan? Iya. Gojek itu perusahaannya masih rugi, tapi sahamnya diminati. Ya. Jadi nggak ada kaitannya antara keuntungan yang dicetak oleh perusahaan dengan harga sahamnya. Karena harga saham itu naik turunnya berdasarkan sentimen dan nggak ada hubungan dengan kegiatan perusahaan. Ya, contohnya ketika ada isu Minapadi mau beli saham Bank Muamalah. Nah, tiba-tiba langsung saham Minapadi itu jerak naik. Ternyata nggak jadi beli, zong.
Ya. Nah, jadi keuntungan yang kita dapatkan dari jual beli saham adalah karena kita membeli di saat yang tepat dan melepas di saat yang tepat. Dan keuntungan itu adalah uang yang kita ambil dari orang yang salah ngambil keputusan, salah waktu membeli dan salah waktu menjual. Kalau kan jarang-jarang kan Hah? biasanya dividen. Enggak, gini, jujur aja. Ya, jujur aja. Bagaimana seseorang bisa dapat untung dari saham? Dia harus membeli di saat yang tepat dan jual di saat yang tepat. Membeli ketika harga masih murah dan menjual ketika peak sebelum dia jatuh. Nah, keuntungan yang didapatkan dari mana? Dari uang orang-orang yang salah dalam mengambil keputusan. Salah waktu beli, salah waktu jual. Dia beli ketika harga sahamnya bagus, dia jual ketika justru anjlok, cut loss dia. Nah, berarti kalau gitu uang itu muter di situ aja, nggak ada penambahan karena ada penambahan nilai, nggak ada penambahan karena penambahan adanya jasa di situ, enggak. Ya, jadi itu kayak kasino raksasa, judi raksasa itu. Ya. Jadi kalau dividen boleh. Ya, kalau dividen bagi hasil, berarti harus syirkah. Nah, harus sesuai antara akad syirkah, ya. Kita mau syirkah nih, berarti rukun syarat syirkahnya harus dipenuhi dalam kegiatan perseroan tersebut. Nanti kita bahas ya. Nah, tapi kalau jual beli sahamnya itu udah sok mau bilang apa coba? Coba. Harus jujur. Ya. Ingat ya, kejujuran itu kata Rasulullah membawa kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Ya, sedangkan kebohongan itu membawa keburukan, keburukan membawa kepada neraka, ya. Nah, kan betul kan buktinya orang yang suka bohong ya, sekarang jadi pesakitan. Dan orang yang suka bohong itu cenderungnya bermaksiat. Jadi kita harus jujur dengan melihat fakta yang ada tentang suatu transaksi. Tidak ditutup-tutupi, tidak menggunakan anggapan-anggapannya sebetulnya itu menutupi kenyataannya. Kenyataannya seperti itulah permainan di pasar saham itu. Ya. Baik, oke, yang berikutnya taubat itu bagaimana? Ya tentu kan Allah sudah peringatkan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah pada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Artinya taubat yang tidak mengulangi lagi apa yang sudah pernah dilakukan. Ya, nah bagaimana supaya kita berhasil untuk bisa menghindari lagi perkara-perkara yang dulu pernah dilakukan itu? Ya, satu, berniat sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan, ya, dan menyesali itu. Kemudian kedua, kita juga harus melakukan langkah fisik, Kang. Apa langkah fisiknya? Kita berganti kondisi, ya. Kalau dulu teman-temannya yang ngajak maksiat, kita tahu ya ketika sudah ingin tobat jangan lagi bergaul dengan mereka. Ganti teman sepergaulan, ganti juga lingkungan, ya. Kemudian kita alihkan kepada aktivitas lain yang itu bisa menyibukkan dari perbuatan kemaksiatan itu. Misalkan dia sebelumnya maksiatnya zina misalkan. Ya dia tobat, terus bagaimana supaya tidak berulang lagi? Setelah tobat, cepat-cepat nikah. Ya, supaya dia tercegah dari perbuatan-perbuatan yang sama. Dan jangan pernah lagi bermain ke tempat-tempat yang dulu menyeret dia ke perzinahan. Engkoh tobat tapi anggar ulin teh ka Black Essen nongkrong di dinya. Atunya ya. Akhirnya kan ini lagi ya. Nah, diantaranya juga ada kawan saya yang pemusik dan ketika main musik dulu dia sambil maksiat ya, main musik tuh ya mabuk, berzina gitu. Akhirnya apa? Dia sampai sekarang menghindari sengaja nyanyi atau main musik. Kenapa? Karena ternyata ketika dia memainkan lagu itu memorinya keluar lagi. Memori zaman dulunya keluar lagi, jadi udah dihentikan. Ya. Tidak mengingat-ingat lagi, bahkan jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Kan ada yang ngakunya udah tobat ya, tapi maksiat zaman dulunya tuh diceritain gitu. Oh, ada rasa kebanggaan, saya pernah gini, pernah gitu. Nah, itu salah. Harusnya ditutupi. Aneh ya, kalau sudah tutupi dia malah buka. Nah, itu nggak boleh. Ya, nah kenapa ada orang yang berulang-ulang melakukan kemaksiatan, berarti itu tobatnya belum taubatan nasuha. Dia belum melakukan langkah-langkah yang semestinya untuk keluar dari kemaksiatan tersebut. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah untuk istiqomah.
Ada pertanyaan lagi atau lanjut? Ya silahkan. Ini di hadis yang pertama tadi kan nggak melakukan riba pun minimal kita kena dosa. Kena debunya riba. Nah itu apakah sama derajat dosa atau gimana ya? Iya. Antara pelaku makan atau pelaku riba dengan yang hanya terkena debunya saja. Iya. Kan sedangkan dosa riba itu minimal paling rendah gitu, sama dengan zina dengan Pernah main ke bengkel kayu nggak? Bengkel kayu, orang lagi ngamplas kan di situ. Nah, ketika antum di situ, apakah mungkin tidak terkena debunya? Nggak mungkin, ya kan? Nah, sama juga halnya dengan ini. Ketika riba sudah jadi sebuah sistem, jadi berjelma jadi sebuah sistem ribawi, dan ini melekat erat dengan masyarakat, di mana kita tinggal di sana, maka nggak mungkin lagi kita terhindar dari yang namanya debu-debunya riba itu. Sama ketika kita ya nggak bisa keluar dari bengkel kayu, ya pasti ketempelan debu-debunya, pastilah nempel ya. Nah maka bagaimana sikap kita? Ya kita pertama ya, ketika kita tahu itu masalah, yang ada di pikiran kita bagaimana? Apakah kita akan menikmati masalah itu atau berpikir tentang jalan keluar? Jalan keluar ya. Jadi ketika kita tinggal dalam lingkungan kayak begitu dan lama-lama menikmati, nah ini udah satu kesalahan ya. Sekarang mah darurat tapi nih betah-betah ting ini kondisi darurat teh ya. Pak, saya ini makan babi teh darurat, nggak ada makanan yang lain ya, nah dinikmati betah gitu di situ, nggak mau keluar dari kondisi itu. Harusnya ketika masuk ke dalam kondisi yang menyebabkan kita seperti itu, jangan betah, kita harus ikhtiar, cari jalan untuk gimana caranya kita keluar dari kondisi itu. Ya. Dan ketika kita makan punten ya, karena nggak ada makanan dan darurat, makan babi, dinikmati itu makan teh sampai ke kemerkaan. Itu juga bukan sikap yang semestinya. Justru kan sebatas itu aja, sebatas kewajaran keperluan untuk menyambung hidup, bukan lantas dinikmati. Maksudnya kan nggak begitu. Harus mencari jalan keluar, menghindari sebisa mungkin, meskipun nggak mungkin kita tidak terkena debu riba, ya. Dan sampai pada titik kita udah nggak sanggup lagi, kita sudah maksimal dan sudah. Karena Nabi berkata, Rufi al-qalam an umati, diangkat pena dari umatku, anil khoto'i, dari sesuatu yang terjadi karena ketidaksengajaan, wanisyan karena lupa ya, wamastukrihu alaih, dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Terpaksa, karena kita dipaksa dan nggak bisa lepas dari paksaan tersebut. Ya. Jadi diangkat pena dari kita adalah 3 kondisi. Pertama adalah karena khoto, karena nggak sengaja, ya, karena nggak sengaja. Gitu, membunuh orang nggak sengaja, kita bawa kendaraan udah hati-hati gitu ya, tiba-tiba itu ada orang langsung nyebrang, tabrak, mati. Apakah kita kena kisos gara-gara itu? Kan tidak. Kita dosa enggak. Meskipun ada prosedur syar'i yang mesti dijalankan ya, kita mesti saum untuk menebus itu dan bayar diat gitu. Pembunuh menghilangkan nyawa orang dengan tidak sengaja. Ada diat dan kita harus saum. Nah, khoto wanisyan nggak sengaja gitu. Kita saum bulan Ramadan lupa, nisyan lupa ya. Terus kita minum, lupa lagi saum. Dosa enggak juga dosa, enggak batal juga. Ya. Dan wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dipaksakan kepada mereka itu di luar kekuasaan kita, maka ya tidak akan dicatat sebagai sebuah kemaksiatan. Ya. Jadi kita ini merasa tidak mau, enggan, menghindari, tapi meskipun sudah menghindari, sudah cari jalan keluar, ya tetap kena dan belum bisa menemukan solusinya, belum dapat jalan keluarnya, maka insya Allah di situ dosa kita akan diampuni, ya, nggak akan dihitung sebagai sebuah maksiat, gitu. Itu ya. Jadi jangan merasa betah, nyaman dan menikmati kondisi ribawi ini, karena ya makin hari yang ada bukan makin baik kondisi kita, ya makin buruk kondisi kita. Makin banyak orang yang terjerat pinjol itu, itu ya, coba ketemulah sama orang yang lagi kena jerat pinjol itu.
Gimana tuh? Panas kan hawanya tuh ya. Ada. Iya kan? Emosian, temperamen. Terus kalau kita titipin uang aman nggak sama orang kayak begitu? Nggak. Oh alam. Kita udah nikah belum? Ada yang melamar ternyata calonnya itu kejerat pinjol atau gimana? Tolak. Atau misalkan udah nikah ternyata suaminya nggak ngomong kejerat pinjol. Nggak ada walimah. Iya, setelah walimah teh baru ngomong, kemarin modal walimah pakai pinjol. Kacau ya. Ya. Nah, itu. Ya. Dan meningkatnya beban pajak kan dikarenakan ribawi juga. Beban utang luar negeri itu meniscayakan meningkatnya bunga utang luar negeri, dan yang dijadikan andalan untuk membayarnya adalah dari pajak. Ketika pajak naik berarti harga-harga naik ya, dan terjadi inflasi. Ya, itu kan sebetulnya karena itu. Karena terjerat riba itu. Ya, sekarang aja udah kerasa gini ya. Zaman dulu kan, zaman waktu kecil kan ya rasanya cukup gitu ya, punya uang. Dulu saya jajan bubur ayam tuh cuma 100 rupiah. Zaman dulu. Dan sekolah tuh gampang. Asal kita pinter, rajin belajar, mau sekolah sampai S2, S3 juga, itu beasiswa itu banyak gitu. Di mana-mana dapat beasiswa itu banyak dari pemerintah. Nah, sekarang kan udah sulit. Kebayang kalau kondisinya tidak membaik, nasib anak kita, cucu kita, coba gimana? Itu. Ya, jadi kita harus menanamkan dalam benak kita mesti mencari solusi jalan keluar. Kita lanjutkan. Yuk, dibaca. Perbekalan hijrah. Satu, ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang yang akan melakukan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berbaik sangka pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, pada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk tempat kembali. Ya, tos dulu. Nah, ketika kita mau berpindah kondisi dari sebelumnya, ya, muamalahnya sedemikian, tidak peduli halal haram, terus kita ingin ganti gitu ya, berpindah ke alam yang baru, yang syar'i, kebiasaan yang baru, yang syar'i, maka ada beberapa hal yang harus kita jadikan bekal agar hijrah kita ini bisa istiqomah. Ya, jadi banyakkan orang yang hijrah terus balik lagi, ya karena dia tidak punya cukup perbekalannya. Kan kalau kita mau hijrah nih, misalkan kalau perhatikan zaman dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, polosan atau bawa bekal? Ya bawa bekal lah. Ya kan ada perbekalannya. Mau perjalanan aja harus ada perbekalan. Ya juga sama. Pertama niatnya. Innamal a'malu binniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kita meninggalkan transaksi yang tidak syar'i, berganti ke yang syar'i, ini apa niatnya? Kalau niatnya karena Allah, ya, insya Allah akan kuat menghadapi semua kesulitan dan tantangannya. Tapi kalau niatnya hanya sebatas contoh ya, niatnya misalkan untuk hijrah itu karena disyaratkan oleh calon mertua atau syarat dari calon istri, calon suami, maka itu niat yang sangat lemah. Sehingga ketika nanti akan menghadapi
kesulitan dalam perjalanan, patahlah dia. Balik lagi. Nah, akan mudah balik lagi. Jadi niatnya harus karena Allah Ta'ala. Kenapa? Ya kita sudah berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah itu sudah kita ikrarkan setiap waktu sholat. Ya, dan kita pun balik kemana? Ya ke Allah kan. Jadi kalau kita beramal bukan karena Allah, apa nilainya? Karipuripu kahese-hese. Nah, maka harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada baik sangka. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpindah kondisi, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, maka kita harus yakin Allah sudah menyiapkan sesuatu sebagai gantinya. Jangan sampai seperti orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Innalladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, zolimi anfusihim, mereka itu menzolimi diri mereka sendiri. Qalu, berkata para malaikat, fima kuntum, bagaimana kondisi kalian ini? Ya, kok bisa begitu gitu? Qalu, mereka berkata, orang-orang yang diwafatkan itu berkata, kunna mustad'afina fil ardi, kami ini orang-orang lemah yang tertindas di bumi. Ya. Qalu, berkata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah kalian menjumpai bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa berhijrah di sana, ya. Nah, jadi bumi Allah itu luas, kenapa tidak hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam sawa wasa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang-orang yang niat hijrah tapi masih diam di lingkungan kondisi, ya, sistem yang itu juga, akhirnya dia nggak bisa lepas dari situ, dan dia mati kondisi dia masih bergelimang dalam kemaksiatan. Nah, jangan salahkan siapa-siapa. Sok atuh hijrah. Aduh, nanti kalau nanti hijrah nanti bagaimana? Gimana pekerjaan? Gimana gaji? Gimana anak istri saya? Nah, bukankah yang memerintahkan hijrah itu adalah Allah? Pasti sudah dijamin rezekinya. Allah yang perintahkan, Allah yang akan jamin. Nah, orang-orang ini tadi buruk sangka pada Allah, nggak percaya dengan janjinya. Lalu akhirnya bertahan dalam kondisi seperti itu. Dan kita tahu yang namanya sebuah sistem itu kan bisa memaksa orang untuk dibentuk sesuai dengan sistem itu. Contoh misalkan di sini di BWA ada sistem kan, masuk jam berapa, masuk teh apa dulu, fingerprint dulu nggak? Fingerprint, terus mungkin harus beres-beres dulu apa, terus terakhir mungkin sebelum pulang laporan segala macam. Orang yang masuk ke sistem ini akan terbentuk ininya, rutinitasnya. Ritmenya akan terbentuk. Ya, jam sarapannya bisa berubah. Ya kan? Jam tidur siangnya bisa berubah, bahkan jam tidur malamnya pun bisa berubah dengan dia masuk ke sini. Itulah suatu sistem. Ya, jadi orang-orang yang bergelimang dalam sistem yang buruk disuruh hijrah, tapi dia tetap aja di sistem itu, nggak mau keluar dari sana. Ya, maka dia jangan salahkan siapa-siapa kalau dia akhirnya nggak bisa keluar dari kebiasaan yang lama. Ya. Nah, jadi gimana? Udah, bismillah aja. Melangkah aja, keluar saja. Nanti urusan Allah yang menanggung semuanya. Bumi Allah itu luas. Rezeki Allah itu luas. Ya. Nah, jadi harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu berarti Allah sudah menyiapkan semua sarana prasarananya untuk kita. Itu. Ya, dan disiapkan gantinya yang terbaik. Disiapkan yang terbaik. Teman-teman saya yang hijrah dari bisnis ribawi ke syar'i, resikonya apa? Saya tanya, hari ini masih makan nggak? Makan, Kang. Oke. Rumah ada, tempat tinggal ada. Kendaraan ada, ada. Anak istri sehat, sehat. Rek naon deui sih? Iya, Kang, tapi mobil, Kang. Naon mobil? Itu downgrade gitunya, dari mobil Pajero diganti jadi itu masalahnya. Atau ada yang lepas mobil jadi pakai motor gitu. Tapi running jadi motornya tuh, tapi payet, Kang. Nah, payet. Dia diledek, dibully sama teman-temannya. Ya, jadi resikonya apa sih sebetulnya?
Iya, kan itu sebetulnya. Ya. Manusia itu seringkali apa? Mendramatisir apa-apa yang belum jelas, ya. Membayangkan sesuatu yang buruk gitu. Takut dengan bayangan kemiskinan. Ya, padahal kan nggak separah yang dibayangkan. Nggak separah yang dibayangkan. Ada temen bisnis salah gitu ya. Terus akhirnya karena akhirnya terjerat pada utang, ujungnya dia itu harus menerima di penjara. Awalnya penjara itu begitu menakutkan bagi dia. Ya, tapi udahlah daripada saya lari-lari terus gitu ya. Udah mendingan biar tenang masuk penjara. Ternyata dari penjara yang tadinya kebayang dia nggak bisa kerja, anak istrinya terlantar, enggak ternyata. Di penjara dia bisa menghasilkan 3 juta rupiah per bulan untuk nafkah anak istrinya. Ya, makannya nasi Padang. Ya, kalau makan tuh mewah. Terus kalau malam martabak. Kenapa? Dia satu sel sama koruptor. Jadi iya. Jadi bagian nyuciin bajunya, bagian nyetrikain, mijitin itu digaji sebulan 3 juta. Iya kan? Iya, rezeki Allah mati mana we dah, enggak akan bisa, enggak ada yang bisa menghalangi. Kira-kira di penjara ya gitu ya. Pada hakim yang dia digaji 7 juta gitu. Kita mau ulang aja tuh sebenarnya. Oke. Nah. Itu ya, berikutnya yang poin 3 yuk dibaca. Teman seperjalanan. Hadis riwayat dari Ahmad, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Ya itu ya. Jadi penting untuk menempuh jalan itu harus ada teman seperjalanan. Orang yang berjalan bersama rombongan bisa lebih survive ketimbang yang sendiri ya. Manusia tuh begitu karakternya. Jadi kita bukan Superman. Carilah teman-teman yang satu jalan ketika kita mau menempuh suatu jalan kebaikan. Ya, jadi agama kita bergantung agama teman kita. Apalagi pasangan. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Nah, yang belum menikah pilih dengan sebaik-baiknya. Nah, yang sudah menikah kalau temannya baik ya jaga. Kalau tidak baik dibikin baik. Cari yang lebih baik. Oke. Yuk lanjut. 4. Mengetahui rute. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian hidup di zaman yang fuqahanya atau ulama banyak dan penceramahnya sedikit yang sedikit minta-minta dan banyak yang memberi. Beramal pada waktu itu lebih baik dari berilmu. Dan akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit dan penceramahnya banyak, peminta-minta banyak dan yang pemberi sedikit. Berilmu pada waktu itu lebih baik dari beramal. Nah ini, mau hijrah tahu rute selamat, mau hijrah semangat, modal semangat nggak tahu rute, apa yang terjadi? Ya nggak akan sampai kepada tujuan. Nah itu, jadi jangan hanya modal semangat, itu naif ya. Jadi harus tahu rutenya kalau mau hijrah itu. Ini ada hadis yang memperingatkan kita, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian hidup di zaman yang kasirin fuqaha'uhu, yang banyak fuqahanya, banyak ahli fikihnya. Qalilin khutoba'uhu, dan sedikit orator, sedikit khotibnya. Ini pada masa kapan? Pada masa Nabi dan sahabat ya. Banyak sekali orang-orang yang faqih, sedikit orang-orang yang cuma jago ngomong, sedikit orator. Qalilin su'aluhu, ya sedikit yang minta-minta, kasirin mu'tuhu, dan banyak yang ngasih. Itu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan tabi'ut tabi'in. Nah itu masa-masa terbaik. Apa kata Rasulullah? Al-amal fihi khairum minal ilmi. Beramal pada masa seperti ini itu lebih utama ketimbang ilmu. Ya. Kenapa? Karena ini semua sudah jelas.
batas-batas halal haram jelas ya, gitu. Mau kemana-mana yang berlaku Islam. Kalau mau Islam gampang, kalau mau di luar Islam susah. Mau riba susah, mau dagang gampang. Mau zina susah, mau nikah gampang. Nah, itu pada masa-masa dulu kan seperti itu. Ketika ada persoalan, clear semuanya. Terjawab dengan jelas. Ya, jadi bagaimana? Ya udah beramal sekencang-kencangnya, sebanyak-banyaknya. Bingung sedikit tinggal tanya, pasti jawabannya benar. Ya, ini ibaratnya kalau kita lagi mau balapan, ini balapannya di sirkuit. Ya, ya udah jelas itu batas-batasnya. Atau kalau lari itu lari di mana tuh, di Gasibu, ya, atau di Jabar Sport Center. Udah jelas gimana PR kita, ya lari sekencang-kencangnya. Nah, tapi berikutnya, wasayati zamanun, akan datang satu zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit fuqahanya, kasirun khutoba'uhu. Yang banyak itu apa? Penceramahnya, oratornya. Kasirun su'aluhu, banyak yang minta-minta, qalilun mu'tuhu, dan sedikit yang ngasih. Kira-kira zaman sekarang cocoknya mana? Zaman pertama apa zaman kedua? Zaman kedua ya. Fuqaha sedikit, yang banyak adalah penceramah-penceramah. Lihat di TV ya, si Ganu betul we gitunya. Wah, gitu. Padahal kalau ditanya tentang persoalan-persoalan itu nggak bisa jawab gitu. Bahkan dalam perilaku pun tidak mencerminkan. Apa kata Rasulullah? Al-ilmu fihi khairum minal amal. Berilmu pada masa seperti itu lebih utama dibanding beramal. Nah, jadi kalau zamannya zaman kayak seperti ini, ya zaman sekarang lah, kita tuh harus hati-hati. Pastikan dulu kita mengilmuinya betul-betul sebelum kita mengamalkannya. Kenapa? Ya karena zamannya beda, nggak kayak dulu. Di sini banyak jebakan-jebakan, banyak yang samar-samar, ya banyak yang syubhat-syubhat. Jadi jangan asal terobos. Kalau saya ibaratkan mah, ini teh lomba lari lintas alam. Pernah ikut pramuka? Pernah ikut pramuka? Nah, kalau lintas alam kan LLA ya gitu. Apa jadinya kalau kita lari sekencang-kencangnya? Cilaka, asup jurang. Ya, PR-nya dua. Selain kita terus bergerak, kita juga harus memperhatikan tadi tanda-tanda di setiap persimpangan-persimpangan, di setiap jalan-jalan yang berbahaya. Kita perhatikan itu tanda-tanda itu. Baru kita melangkah. Dua PR-nya sekarang. Selain beramal, kita harus mengilmui itu. Ya. Nah, jadi untuk hari ini justru peringatan Rasulullah itu ilmu lebih utama dibanding amal untuk zaman sekarang. Jadi hati-hati dengan apa ya? Dengan ajakan-ajakan, dengan seruan-seruan. Oh, umat muslim harus cepat kaya, harus jadi miliarder. Ya. Muda kaya raya itu apa agar bisa beramal, itu bagus ya, tapi ingat zamannya zaman kayak begini gitu. Sudah mengilmui dulu belum? Harusnya apa? Ayo kita nyantri, ngerti, nah terus kita bisnis kaya raya, nah untuk kemudian menunjang perjuangan Islam. Kalau sekarang kan banyak yang gitu, wah target pengusaha muslim bangun properti sampai sekian juta unit. Sudah mengilmui belum? Semangatnya bagus, tapi ketika semangat terus lari kencang zaman sekarang, makanya kan sampai banyak kasus-kasus yang ya kita tahu sendiri. Nah, poligami juga sama, ilmunya dulu. Jangan kayak balapan kuda nikah teh. Ya akhirnya banyak yang nyuksruk gara-gara poligami. Tadinya pengen punya istri, pengen nambah istri jadi nggak punya istri sama sekali. Ada yang gitu. Tadinya niatnya pengen punya istri, nambah istri, malah jadi nggak punya istri. Ya, ada yang begitu. Terus yang apa? Pengen ngebut, geber bisnis gede-gedean, jadi pesakitan. Akhirnya bisnisnya fraud, hancur ya. Kan ada tuh beberapa kali bisnis properti yang bermasalah sampai triliunan. Ya karena tadi itu tidak hati-hati. Ya. Ini kena. Jadi harus tahu rutenya. Jangan hanya modal semangat. Rasulullah saja hijrah itu kan sampai nyewa seorang guide. Nyewa guide beliau itu.
dipandu. Baik, ada pertanyaan? Nah, itu ya. Cukup jelas? Kalau cukup jelas dilanjutkan, ada setengah jam lagi. Sudah selesai. Yuk gantian. Hijrah muamalah berbisnis sesuai syariat. Syariah bisnis atau bisnis syariah adalah bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Syariah juga sering digunakan untuk menyebutkan hukum fikih Islam. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu atau memahami. Sedangkan secara istilah atau terminologi berarti ilmu tentang hukum-hukum Islam praktis atau amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sumber-sumber hukum bagi seluruh hukum syariah adalah 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma sahabat, dan 4. Qiyas syariah. Ya, sudah dulu Kang. Nah, jadi kalau kita sekarang itu sudah niat hijrah, maka kita harus bentuknya adalah berbisnisnya diganti caranya harus sesuai dengan syariah. Bermuamalahnya sesuai dengan syariah. Ya, bagaimana muamalah syariah itu? Muamalah yang sesuai dengan hukum syariah. Bukan muamalah yang dilabeli dengan syariah. Karena ada juga kan ini apa? Syariah. Labelnya iya gitu. Namun ketika didalami belum tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Ya. Atau dalam arti lain, kegiatan muamalah yang syar'i itu yang sesuai dengan fikih Islam. Memperhatikan fikihnya. Fikih itu apa? Fikih itu secara istilahnya adalah ilmu tentang hukum Islam yang sudah praktis sifatnya itu. Yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu sesuatu yang sudah praktis, sudah bisa diamalkan. Karena kalau kita hanya langsung merujuk kepada sumber naskah Al-Quran ya, sumber naskah syar'i, Al-Quran Al-Hadis, ketika kita baca, apakah sudah bisa langsung diamalkan? Bisa nggak langsung diamalkan? Misalkan kita bacanya ini, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Berarti sholat bikin celaka orang. Ya, nah karena untuk bisa memahami satu hukum sehingga bisa diamalkan itu mesti sudah digali secara terperinci tentang dalil-dalil yang terkait dengan perkara tersebut. Lalu dirumuskan oleh para ulama fikih, keluarlah hasilnya, itulah yang kita amalkan. Ya, seperti itu. Nah, sumber-sumbernya dari mana untuk fikih Islam itu? Ada 4 ya. Pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini jelas adalah satu sumber yang otentik, yang kita yakini sebagai mukjizat. Tidak ada yang bisa menggubahnya, nggak ada yang bisa menyainginya. Memalsukannya pun nggak ada yang bisa. Al-Quran ini terpelihara. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ini mukjizat yang abadi sampai sepanjang masa. Al-Quran ini sumber yang kuat. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah ini dari siapa? As-Sunnah dari mana? Ya? Dari Rasulullah. Betul, dari Rasul? Dari Allah. Ya, As-Sunnah itu dari Allah juga. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu hanya berdasar hawa nafsunya. Enggak, Nabi itu dimaksum dan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi Muhammad tidak mengatakan sesuatu dengan nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi ucapan, tindakan, diamnya Rasul itu semua dibimbing oleh wahyu. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa Al-Quran dari Allah, As-Sunnah dari Nabi Muhammad, itu keliru. Yang benar Al-Quran, As-Sunnah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya bedanya kalau Al-Quran itu adalah dari Allahnya langsung secara makna maupun lafaz. Kalau As-Sunnah itu maknanya dari Allah, lafaznya bisa versi Rasulullah sendiri. Tapi isi kandungannya maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, ijma sahabat. Para sahabat ini orang-orang yang adil. Ketika mereka berijma tentang suatu hukum, itu berarti mereka melihat itu sebagai sebuah syariat.
Bukan karena mereka konsensi bikin hukum baru, enggak. Ya. Jadi ada kalau mengatakan menganggap seperti itu tuh keliru. Sahabat berijma bukan berarti sahabat itu bikin hukum baru, bukan begitu. Tapi mereka sama-sama memahami itulah hukum syariat yang harus dilakukan. Ya, bahkan bisa dikatakan ijma sahabat itu adalah hadis yang tidak teriwayatkan. Coba, kalau kita mau kumpulkan hadis yang teriwayatkan ketika peristiwa hijrah. Dari mulai Rasulullah itu beranjak dari rumah beliau, kemudian transit di Gua Sur, sampai ke kota Madinah. Ada berapa hadis? Apakah semua perjalanan itu terekam dalam hadis? Enggak kan? Itu makan waktu berapa minggu. Dan yang teriwayatkan hanya beberapa fragmen saja. Selebih dari itu, apakah itu bukan contoh, bukan teladan dari Rasul juga? Tentu teladan Rasul dan itu tidak terdokumentasikan. Dan sahabat juga, setiap pribadinya punya pengalaman yang seperti itu. Sebagaimana pengalaman Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah. Ya. Sehingga ketika mereka menemukan satu problem terus mereka berijma, maka mereka berarti memahami itulah syariat Islam. Ya. Seandainya Rasul masih hidup, begitulah yang akan dilakukan. Seperti itu. Contoh ijma sahabat apa contohnya? Contoh ijma sahabat. Ya, diantaranya penulisan Quran. Pembukuan mushaf Quran. Yang sekarang di hadapan kita itu mushaf Quran hasil ijma. Di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian hasil ijma juga adalah bagaimana ketika para sahabat berijma tentang wajibnya mengangkat pemimpin pengganti Rasulullah atau seorang khalifah. Semua sahabat itu mendahulukan mengangkat pemimpin pengganti Rasul dan mengakhirkan ya pemakaman Rasulullah SAW. Jadi selama 3 hari 2 malam itu nggak ada yang menyelenggarakan jenazah Rasul. Bayangkan. Padahal yang namanya jenazah itu kan harus disegerakan. Ya, 3 kan harus segera kan? 1, utang ketika jatuh tempo. Ya. Kedua, apa? Jenazah ya ketika yang kedua pernikahan ketika sudah siap itu segera disegerakan. Ketiga adalah jenazah ya untuk menyegerakan jenazah. Harus disegerakan, jangan dilama-lama. Tapi ternyata para sahabat apa? Menunda pemakaman jenazah Nabi. Apakah mereka bermaksiat? Apakah mereka mengabaikan perintah itu? Tidak. Mereka memahami ada sesuatu yang lebih penting, harus didahulukan. Ya ketimbang memakamkan jenazah Nabi SAW. Itu apa? Mengangkat pemimpin pengganti beliau. Itu adalah hasil ijma sahabat. Ya. Nah, kemudian yang keempat, qiyas. Qiyas syar'i. Qiyas ini apa? Qiyas ini ya adalah satu prinsip, satu unsur dalam ijtihad. Yaitu apa? Dalam rangka menemukan hukum terkait dengan perkara-perkara baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Jadi setelah meninggalnya Nabi SAW, ya, kemudian zaman berkembang, muncul problem-problem baru, fenomena baru. Nah, bagaimana menentukan hukum terkait dengan fenomena baru ini? Maka digunakanlah qiyas. Qiyas ini apa? Qiyas ini menganalogkan ya dengan hukum yang sudah ada. Makanya dengan qiyas ini hukum Islam itu berlaku sepanjang masa. Perkara-perkara baru diselesaikan dengan qiyas. Contoh misalkan zaman dulu ada KB suntik nggak? Ada KB pasang nggak? Nggak ada. Oke, zaman sekarang ada. Bagaimana hukumnya? Dikiaskan ke apa? Ke syariat atau dalil-dalil tentang azal. Cara orang dulu mencegah kehamilan dengan coitus interruptus bahasa saintifiknya mah ya. Jadi ketika sudah mau keluar, cairan laki-lakinya itu ditumpahkannya di luar kemaluan istrinya. Nah, ternyata itu dibolehkan dalam syariat Islam. Maka apa-apa langkah-langkah yang mirip dengan itu termasuk kategori ya hukumnya itu azal sama dan itu dibolehkan. Nah, seperti itu. Ya. Apalagi fakta-fakta yang baru itu misalkan jual beli lewat ini, jual beli lewat apa?
aplikasi atau lewat teks, lewat chatting itu bagaimana coba? Boleh nggak? Ternyata menggunakan kias. Apa? Ya, al-kalam kal khitab. Ada satu kaidah, al-kalamu kal khitab. Yang namanya tulisan itu sama dengan seruan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW diperintahkan menyampaikan dakwah kepada manusia, beliau tuh menyampaikan pernah dengan lisan, seringnya dengan lisan. Pernah nggak dengan tulisan? Pernah, ketika menyurati raja-raja. Ya, ke raja Persia, ke raja Romawi, ke kaisar, ya. Ke Kisra, ke kaisar, ke Mukaukis, raja Mesir. Ya. Ke Afrika juga. Itu dengan surat. Artinya apa? Perintah Allah menyampaikan. Dan ternyata apa? Statusnya sama. Al-kalamu kal khitab. Jadi tulisan itu sama dengan seruan langsung, sama dengan ucapan langsung. Makanya hati-hati. Ya, antum ke istri nge-WA, Bun, talak 3. Misalkan itu statusnya jatuh itu talak itu. Atau misalkan kepada seorang wanoja gitunya, kita maksudnya candain gitu ya. Saya khitbah uhti gitu. Itu tuh udah jatuh khitbah itu. Ya, enggak sembarangan. Iya, itu jatuh khitbah itu. Hukumnya jatuh khitbah. Jadi nggak bisa main-main. Al-kalamu kal khitab. Nah, jadi transaksi sekarang yang menggunakan chatting itu disamakan dengan hadis terkait dengan tadi itu, sehingga memunculkan satu kaidah al-kalamu kal khitab. Ya, itulah kias. Makanya jangan pernah mengatakan Islam itu udah jadul, Islam itu udah nggak relevan dengan zaman. Kata siapa? Kenapa? Karena sunatullah itu tidak pernah berubah. Manusia itu begitu-begitu aja. Yang berubah itu hanya sarana prasarana. Betul nggak? Iya, nggak pernah berubah manusia itu. Makan tetap perlu makan, minum perlu minum, melihat tetap melihat. Menikah tetap perlu menikah. Ya. Perbuatan maksiat lu dengan sekarang ya sama-sama saja. Dulu zina, sekarang ada zina. Dulu ada liwat, sekarang ada liwat. Jadi apa urgensinya harus berubah hukum? Nggak usah. Ya. Nggak ada perubahan. Dan Islam itu menyelesaikan hal-hal yang tadi esensi itu. Ya, makanya bagi Islam itu sederhana hukum itu. Dan berlaku untuk sepanjang masa. Ya. Nah, tapi anehnya gini, suka nggak konsisten orang-orang yang menganggap Islam itu sudah jadul. Buktinya aturan jadul masih dipakai sampai sekarang. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, kalau demokrasi itu modern apa udah jadul? Jadul. Jadul dari Islam. Iyalah, dia itu pada zaman pada zaman Yunani. Yunani itu 700 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Islam itu 600 tahun pasca Isa Al-Masih, terpaut sampai 1300 tahun. Jadi lebih modern Islam. Kekaisaran, kerajaan itu jadul sebelum Islam. Islam itu udah paling modern di antara semua aturan dan peradaban umat manusia. Ya. Nah, itu. Makanya betul kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi nikmat ya kita punya Islam itu. Nikmat sekali. Tinggal menjalankan. Gak usah pusing-pusing mikir bikin percobaan sosial. Kira-kira bagaimana dampak riba kepada perekonomian jangka panjang. 200 tahun percobaan udah banyak korban. Baru ngerti. Oh iya ternyata riba itu merusak. Ya kita nggak usah. Udah kasih tahu mana yang baik, mana yang buruk, tinggal dijalankan. Nah. Yuk, lanjut. Mengapa bisnis itu harus sesuai syariah? Setidaknya ada 3 alasan yang mendasarinya. Pertama, karena bisnis syariah adalah bisnis yang menjunjung tinggi hal-hal yang mulia dan mengedepankan kejujuran, keadilan, jauh dari perkara tipu muslihat dan kezaliman. Ini adalah hal-hal universal yang diinginkan oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Dan syariah telah memberikan seperangkat aturan yang lengkap agar semua itu bisa direalisasikan. Ya, dan dulu. Nah, jadi kalau kita mengamalkan bisnis syariah atau kalau kita meneliti tentang skema bisnis syariah, akan didapati skema tersebut menjaga keadilan, ya, dan menjaga hak dan kewajiban setiap orang tidak sampai dilanggar. Itulah hukum bisnis syariah. Ya. Ini adalah hal yang disepakati oleh semua manusia.
Makanya kalau orang-orang kafir meneliti bagaimana skema bisnis syariah, mereka cenderungnya akan sepakat dan menerima skema bisnis tersebut. Nggak ada keberatan. Dan zaman dulu, zaman Rasulullah dan para sahabat, aturan bisnis Islam ini dipakai di pasar-pasar publik. Yang di sana yang berjual beli bukan hanya muslim, non-muslim juga berjual beli di situ. Ya, jadi nggak ada masalah dengan orang-orang non-muslim ketika mereka harus ikut kepada aturan bisnis Islami. Mereka pun akan terjaga. Hak-haknya dan keadilannya akan terjaga. Ya. Jadi, kalau kita mengamalkan bisnis syariah, berarti kita menjaga keadilan dan kejujuran dalam berbisnis. Seperti itu. Itu yang pertama. Dilanjut yang kedua. Kedua, bagi seorang muslim, bisnis sesuai syariah adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud sekaligus konsekuensi dari keimanan seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya. Karena konsekuensi keimanan kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan. Kenapa syaitan itu jangan diikuti? Karena syaitan itu enggak kafah dalam taat kepada Allah. Dulu dia dilaknat, kenapa coba? Berapa perintah yang dilanggar sehingga dia dilaknat? Satu. Disuruh ini itu sama Allah mau dilakukan. Ya, beribu-ribu tahun sebelum Adam diciptakan dia menjadi makhluk yang taat berbakti kepada Allah. Enggak ada cacat celah, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Dia itu dulunya statusnya. Bisa baca di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Bahkan gelarnya pun alaihi salam gitu. Dapat salam alaihi salam. Satu perintah yang dilanggar itu ketika disuruh hormat sujud kepada Adam. Nah, jadi dia tidak betul-betul kafah dalam ketaatannya kepada Allah. Karena satu saja. Kan di situ. Ya. Nah, kita pun seringkali diuji ikhwan sekalian terkait dengan ini. Kalau diperintah oleh Allah, ya kita taat. Nah, ketika diperintah misalkan sama orang tua, yang mana kita wajib berbakti kepada mereka. Kadang kita tolak, kenapa? Ego mungkin. Atau ada rasa kesel atau rasa enggan. Nah ini pun ya mirip-mirip lah. Ya kan? Mirip-mirip. Istri ke suaminya coba. Gimana? Ya. Nah, jangan lihat suaminya lagi kere, lagi bokeh, ya. Ya. Terus kurang ganteng, akhirnya ketika disuruh ogah-ogahan, nah bukan itunya yang dilihat. Siapa yang merintahkan kita untuk taat kepada suami, ya gitu, para akhwat ya. Nah, jadi kalau kita seperti itu ya sama aja kelakuannya dengan iblis. Ketika diperintah menyembah Allah, iya nurut. Tapi ketika disuruh taat pada makhluk, ya dia nggak mau. Kayaknya mobil saya harus digeser ya. Oh, mobil sini juga. Okay. Nah, yang begini tuh kan kalau dalam ibadah umroh dilunturkan yang begini tuh. Pernah nggak kepikir antum disuruh nyium Hajar Aswad itu? Apa sih batu hitam? Bekas dicium banyak orang, bekas ingus lah. Ya, apalah kena bakteri banyak orang, terus kita disuruh nyium batu kayak begitu. Apa-apaan kan gitu ya. Nah, itulah cobaan yang akan kita rasakan, yang mungkin juga dialami sama setan dulu ketika disuruh hormat pada Nabi Adam. Dan sempat saya ketika umrah itu merasa enggan, nyiuman batu. Naon sih. Bahkan Umar saja ogah kan ya. Umar itu kan ogah. Seandainya bukan Nabi yang mencontohkan, saya nggak sudi nyium-nyium kamu gitu. Bukan soal batunya, tapi perintah Allah untuk mencium batu itu.
Mau nggak kita gugurkan ego kita ketika diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada makhluknya, untuk menghormati, memuliakan makhluknya. Dan mungkin kita akan diuji bukan cuma sama Hajar Aswad, sama orang tua misalkan ya, gitu. Atau sama misalkan dapat pemimpin, penguasa, khalifah yang menurut kita itu ya kita nggak suka lah karena alasan rasnya. Ternyata yang terpilih itu seorang pemimpin yang ini dari suku yang tidak kita sukai. Atau kulitnya hitam, legam ya. Tapi ketika diperintahkan taat oleh Allah ya sudah. Nah, pun juga dalam bermuamalah. Kita bermuamalah mengikuti syariat. Bukan hanya dalam ubudiyah saja. Dalam muamalah pun kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan kita. Masuk Islam secara kafah. Kalau nggak kafah ya sama dengan kelakuan setan. Pilih-pilih dalam ketaatan. Yuk lanjut gantian. 3. Dengan berbisnis sesuai syariah maka hati akan menjadi tenang dan akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam artinya barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan-jalan baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Terus. Nah, alasan ketiga, kalau kita berbisnis, bermuamalah mengikuti aturan Allah, maka hati tenang dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, di antaranya bertakwa menjalankan muamalah sesuai syariah, yaj'al lahu makhraja, akan ditunjukkan jalan keluar. Diberikan jalan keluar dari semua persoalan. Gak ada masalah kecuali Allah kasih solusinya. Asik gak? Ya kan hidup kita ini kan menyelesaikan masalah ya sebetulnya. Nah, ketika Allah jamin akan diberikan solusi, itulah anugerah yang nikmat besar buat kita. Gak pernah buntu menghadapi semua persoalan. Kemudian warezuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Atau yang kedua, ini garansi. Garansi. Rezekinya dijamin. Diberikan dari jalan yang gak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, bertawakal menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah setelah ya dia itu juga melakukan semua ikhtiar yang dia sanggupi karena perintah juga melakukan ikhtiar, mengikuti hukum-hukumnya, menjaga yang diharamkan, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Dicukupkan ya, semua keperluan-keperluannya. Ini jaminan. Jadi kita bisa merasa tenang. Kalau kita bermuamalah dengan cara yang tidak syar'i, kira-kira apakah keuntungan pasti didapatkan? Belum tentu, karena orang yang berbisnis dengan cara haram bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Orang yang berbisnis dengan cara itu, ya, kira-kira gimana? Yang pasti dapat apa? Dapat dosa, dapat kemarahan Allah. Mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mendapatkan harta itu dia dapatkan bersamaan dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang berbisnis dengan cara yang tidak syar'i, yang udah pasti dapat dosa. Keuntungannya belum tentu. Bisa dapat, bisa enggak. Ya. Enggak dapat murka Allah, dapat keuntungan pun dapat murka Allah sama-sama. Nah, orang-orang yang berbisnis dengan cara yang syar'i pasti untung enggak? Belum tentu. Bisa untung, bisa rugi. Tapi yang pasti apa? Dapat pahala, dapat keridhaan, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekalipun rugi, kalau dijalankan sudah sesuai aturan Allah, sudah ikhtiar maksimal kita. Allah mentakdirkan rugi, kira-kira itu adalah kebaikan atau keburukan buat hambanya?
kebaikan juga. Ya. Selalu bagi seorang muslim itu semuanya kebaikan. Bisnis gitu, udah dibikin serapi mungkin, semua opportunity itu udah jelas di depan mata. Dapat modalnya caranya syar'i. Ya, rencana pemasaran semuanya ditata dengan cara yang syar'i, dijalankan, datang Covid. Hancur bisnisnya. Ya. Kira-kira dapat pahala enggak? Dapat. Kira-kira itu kebaikan apa keburukan untuk orang itu? Kebaikan sekalipun usahanya bangkrut. Kalau sudah siapkan hikmah-hikmah di balik itu. Yang mungkin nanti kita bersyukurnya itu baru belakangan. Ya. Nah, itulah keuntungan bagi seorang muslim yang menjalankan muamalah sesuai dengan syariat. Jadi, tong hariwang ya. Jangan pernah merasa gelisah ketika berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu semua adalah kebaikan. Pernah nggak antum ngalami sesuatu yang menimpa dari antum? Padahal antum sudah taat kepada Allah, ngikutin cara yang benar, tapi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi ujungnya kita baru ngerti, yo itulah hikmahnya. Untung aja kemarin gagal. Ya, pernah ngalamin? Saya sering mengalami. Ya, saya sangat sering mengalami itu. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi supaya amar diterima, gitu, muamalah kita diterima, maka kita harus melakukan dengan cara yang benar. Jangan sampai capek gawe teka pake. Gitu. Striker ngocek bola, wah robos gawang lawan, cetak gol sampai 10 kali offset semua. Jadi poin enggak? Enggak. Ya, seorang pengusaha muslim, wah bangun perusahaan, charity kemana-mana, ya, terus menghidupi banyak karyawan. Ternyata caranya salah. Jadi amal soleh enggak? Capek gawe teka pake. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Amalnya bertumpuk-tumpuk, tapi dia masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Alhamdulillah. Jangan sampai seperti itu. Makanya apa? Ikuti aturannya. Sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Dan nih, peringatan nih. Orang-orang yang kelihatannya sukses di hadis riwayat Tabrani saya bacakan, la yujibka imruun kasaba malan min haramin. Jangan buat kamu takjub seseorang yang dapat harta dengan cara yang haram. Dia kaya raya, tapi sumbernya haram. Nah, kita kan kadang suka silau. Ya, manusiawi kan? Tapi hakikatnya nih, perhatikan. Fa'in anfaqo minhu. Kalau dia berinfak dari harta itu. Au tasaddaqo bihi, atau bersedekah dengan harta itu. Lam yuqbal minhu, enggak diterima. Sedekahnya, ya, infaknya enggak diterima. Dipakai untuk nafkahi keluarga, enggak jadi kebaikan. Dipakai untuk sedekah, wakaf, itu enggak jadi kebaikan sama sekali. Di akhirat, ya Allah, mana pahala saya dari itu? Enggak ada. Sedangkan hidup enggak bisa diulang lagi. Wain amsaka, kalau ditahan harta itu. Ditahan harta itu, disimpan, lam yubarok lahu, tidak akan diberkahi. Disimpan, bisa artian juga dikembangkan dalam perniagaan, itu nggak ada keberkahannya harta haram itu. Lam yubarok lahu fihi, tidak akan diberkahi ya dirinya dari harta itu. Wa in mata, dan yang paling ngeri, kalau dia mati, wa tarokahu, ya, dan masih tertinggal harta itu, masih ada sisa, kana zadahu ilan nar, akan jadi bekal dia masuk ke neraka. Jadi ongkos dia untuk masuk ke neraka. Jadi modal dia masuk ke neraka. Si harta itu kalau tersisa. Jadi nggak ada kebaikannya harta haram. Ya, capek-capek dikumpulin ya. Niatnya nanti pengen sedekah, pengen sekolahkan anak, pengen membahagiakan orang tua. Tapi di akhirat nanti jadi penyesalan buat kita semua. Ya jangan sampai seperti itu. Hidup itu cuma sekali. Jangan disia-siakan. Pastikan kita kumpulkan harta dengan cara-cara yang dihalalkan. Ya. Sedikit banyak itu mah sudah ketentuan Allah. Nek dikitu dikieu ge lamun can waktuna mah da moal. Ya.
Tuh geuningan ieu make cara nu rada-rada nya rada-rada henteu sari teuing lah kitu nya. Geuning untung ai kamari pas sari geuningan hese ieu geuningan untung. Apakah untung itu pasti rezeki? Belum tentu. Uang kita dapatkan emang rezeki kita. Cantang tuh. Iya. Ternyata dikasih sakit, ya udah hilang gitu. Kan belum tentu harta yang kita kumpulkan itu rezeki kita. Bisa jadi rezeki copet. Rezeki orang yang nemu di jalan kalau ternyata jatuh hilang ya. Sama kayak anak pembantu saya itu pernah baru kerja satu bulan pas lebaran dia dapat gaji dan THR. Ya seneng dia pas pulang dompetnya jatuh nggak ada. Ya kan bukan rezeki dia meskipun dia dapat hartanya. Belum tentu. Cuma numpang lewat. Dia hanya menyimpan rezeki orang lain. lawan cek anak-anak ieu mah barudak ngora mah apa? Menjaga jodoh orang. Kuat. Ya. Dan yang namanya harta, ikhwan sekalian, itu nanti akan dihisab. Hisabnya itu 2 ya. 2 telapak kaki manusia tidak akan bergeser. 2 telapak kaki manusia di hadapan Tuhannya di hari akhirat ya. Di yaumil qiyamah, di hari berbangkit. Hatta yus'al, sampai ditanya an umurihi, tentang umurnya, fima afnahu, untuk apa dihabiskan, wa an ilmihi fima fa'alu, tentang ilmunya, untuk apa dia pergunakan, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktisabihi, dari mana dapatnya, wa fima anfaqahu, dan kemana dibelanjakannya, wa an jismihi fima ablahu, tentang tubuhnya untuk apa dia korbankan. Nah, jadi harta itu 2, dari mana dapat, kemana belanja. Gimana cara dapatnya, gimana cara belanjanya. Itu akan dihisab itu rupiah per rupiah loh nanti. Ya, jadi antum yang punya harta banyak, hisabnya siap-siap lama. Semakin banyak harta seseorang, semakin panjang hisabnya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf, saking kayanya beliau, banyak harta yang mengalir lewat beliau, hisabnya tuh lama, sampai masuk surganya merangkak. Ya, antum mau masuk surga merangkak? Ya maulah. Saya mau masuk surga merangkak. Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak, dijamin lah kita gimana. Seandainya disuruh kopro pun mau saya. Ngesot juga mau, tapi kan siapa yang jamin? Ya, itu beliau yang hartanya banyak, bersih, halal, ya hisabnya lama. Nah, kebayang orang-orang yang hartanya duitnya banyak, dapat dari bisnis narkoba, gitu kan? Judi online, gitu. Iya, narkoba, judi online, gratifikasi. Wah, ngeri itu. Main kasus, ya rekayasa kasus. Itu udah ngeri hisabnya. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi siap-siaplah, semua harta kita akan dihisab. Nah, ada peringatan ini dari Imam Malik ya. Man la yata'allamu ahkamal bai' faqad akala riba sya'a am aba. Barang siapa yang mempelajari, barang siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum perdagangan, maka dia niscaya akan makan riba suka atau enggan. Nah ini. Jadi ini kesimpulan dari Imam Malik dari penggalian beliau terhadap ilmu agama dan pengamatan beliau dari transaksi yang dilakukan di masyarakatnya ketika itu. Ternyata orang-orang yang nekat melakukan jual beli, bertransaksi, dan dia belum paham hukum-hukum dalam transaksi itu, ya maka dia akan makan riba, sadar nggak sadar, ya suka atau enggan dia kena riba. Nah, jadi kita juga begitu. Kalau kita sekarang sudah melakukan muamalah, ya ternyata kita belum mengilmui. Nah, kata Imam Malik kita pasti kena gitu, pasti makan, suka nggak suka, sadar nggak sadar. Ya makanya penting ya untuk memahami aturan muamalah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, sisa 2 menit lagi. Ya, silakan kan. Ini juga ada sekitar kita
pertama mengenai tadi kan kalau udah Shopee Pay Later sudah jelas. Ini Shopee Pay misalkan ataupun apa GoPay. GoPay. Nah, di mana kita top up misalkan top up saldo seolah-olah wadiah. Tapi di sana ada fasilitas lain seperti kita mendapatkan apa namanya gratis apa gitu kan. Ya. Apakah itu apa namanya wadiah atau kod gitu sehingga kita mendapatkan. Ya. Nah, tadi di awal sudah kita singgung ya sekilas bahwa salah satu kunci keberhasilan kita memecahkan problem muamalah hari ini adalah kita harus bisa mengidentifikasi fakta muamalah hari ini sehingga diketahui sebetulnya dia masuk ke dalam hukum apa, hukum muamalah apa. Ketika sudah tepat mengidentifikasi, tinggal kita perhatikan bagaimana hukum rincian dari hukum muamalah tersebut terkait dengan rukunnya, syaratnya, ketentuan-ketentuannya. Ya. Ketika gagal mengidentifikasi, maka kesananya pun akan keliru. Contoh tadi di awal kita coba ambil contohnya pulsa. Pulsa itu kalau kita transaksi dengan konter pulsa, itu sebetulnya masuk bab jual beli dalam artian al-bai menurut fikih Islam atau bukan. Yang ternyata nggak bisa masuk ke al-bai atau jual beli. Dia sebetulnya masuknya bab ijaroh. Karena jasa yang dipertukarkan itu adalah harta dengan jasa, dengan manfaat. Ya. Nah, jadi keliru ketika mengatakan, oh saya sudah melakukan jual beli pesanan salam untuk pulsa. Itu nggak bisa. Sama juga dengan tiket pesawat. Tiket pesawat itu kita beli atau apa akadnya sebetulnya? Akad yang dilakukan dalam transaksi tiket pesawat itu jual beli atau al-bai atau ijaroh. Ijaroh. Ya, kenapa? Karena kita membeli tiket pulsa bukan beli kertas tiket, apalagi beli pesawat. Enggak, yang kita bayar adalah jasa maskapai penerbangan. Nah, sekarang ke Shopee Pay, kemudian ke GoPay, ya. Kita harus jujur melihat faktanya seperti apa. Ternyata kalau antum buka di aturan Kementerian Keuangan, termasuk juga di OJK, ya, terkait dengan saldo di fintech itu. Ternyata apa? Ternyata ada syarat bahwa, saya lupa lagi berapa persen ya, kalau nggak salah sekitar 70 atau 30%. Kita cek lagi. Itu dana yang terkumpul itu harus masuk ke bank buku 4. Jadi dana di Shopee Pay GoPay itu sekian persennya cukup banyak itu harus dimasukkan ke deposit di bank. Bank buku 4 itu apa? Bank-bank yang terkategori sehat seperti Mandiri, BRI, BNI, ya, gitu, atau BSI harus masuk ke situ. Artinya apa? Uang yang kita masukkan dalam sebagai top up ke saldo fintech tadi itu ternyata itu digunakan oleh penyedia aplikasi untuk didepositokan ke bank-bank itu. Jadi uang kita tuh digunakan oleh mereka, bukan untuk hanya sekedar melayani transaksi kita, tapi ternyata digunakan untuk yang lain. Nah, maka masuknya akad qard. Akad qard, bukan akad wadiah. Nah, dikarenakan itu akad qard, hati-hati qard ini sensitif dengan riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap qard yang menarik manfaat itu adalah riba. Itu kaidah yang masyhur di kalangan ahli fikih, ya. Nah, jadi ada yang menganggap itu hadis, tapi itu sebenarnya kaidah fikih. Ya, jadi itu qard. Ya, jadi sebenarnya kita top up itu berarti kita ngasih utang ke penyedia aplikasi. Yang dana kita itu boleh dimanfaatkan oleh dia untuk didepositokan atau dipinjamkan atau apa gitu. Seperti itu. Atau dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri. Jadi itu namanya qard. Ketika qard, hati-hati. Setiap qard yang memberikan manfaat bagi yang memberikan qardnya itu adalah riba. Makanya tidak heran kalau ada ulama-ulama yang mengharamkan mengambil hadiah atau diskon dari transaksi yang menggunakan deposit itu. Ya. Kalau pakai GoPay atau Shopee Pay, nah terus dapat diskon hanya untuk yang pakai GoPay dan Shopee Pay. Itu riba. Gitu. Kenapa? Karena jelas
syarat untuk dapat manfaatnya itu kalau kita menggunakan akad qard. Ya, kecuali kalau diskonnya berlaku untuk semua transaksi, mau yang transfer langsung ya atau mau yang cash atau yang pakai simpanan di deposit di di fintechnya tadi. Ya. Nah, kalau semuanya dapat bonus ya nggak apa-apa. Ini kalau hanya yang punya deposit yang dapat keuntungan, nah itulah di situ diduga kuat itu adalah riba. Gitu Kang. Baik, sudah jam 11. Ini baru mukadimah ya. Mudah-mudahan bikin semangat ya, jangan bikin tambah mumet ini. Tapi sedikit informasi bahwa yang namanya fikih muamalah itu adalah fikih yang cukup sangat detail. Jadi teman-teman mesti bersabar untuk mendetailinya satu persatu. Ya. Tapi insya Allah kalau sudah paham basic-basicnya, nanti ketika berhadapan dengan transaksi apapun yang ada di hadapan kita sudah bisa punya maklumat untuk memahami seperti apa status hukumnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak paham basic-basicnya pasti bolak-balik nanya lagi. Padahal cuma ganti istilah, hanya ganti sedikit aja alih skema. Padahal sebetulnya akadnya itu juga sebetulnya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ilmunya, mari kita tutup hadis kali ini dengan istighfar. Astagfirullah. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.